Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Jeff Kristanto sebagai narasumber dan juga para peserta rekan-rekan coaching ekspor yang sudah hadir. Untuk sesi pada hari ini kita akan mempelajari eh, kelas yaitu ekspor via penawaran digital. Nah, di sesi kali ini kita akan eh, kelas dengan gaya materinya sambil diskusi. Jadi mungkin saat Pak Jas sedang memberikan materi, para peserta bisa menyiapkan pertanyaan atau mungkin mau sharing tentang pengalaman atau ada tantangan yang sedang dihadapi. Nah, tanpa menunggu lama, mungkin mari kita lanjutkan saja materinya untuk Pak Jas. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Ini pesertanya masih sedikit sekali ya, baru 3 orang kayaknya masuk. Empat Ya, ya, Mbak. sama Bu Ya, Putu ya. Lagi, betul. lagi, Mbak. Oke, saya langsung aja ya apa-apa ya. Oke, nanti yang teman-teman yang terlambat biar mengikuti lewat rekamannya. Oke, em, selamat pagi semuanya. Saya senang banget bisa sharing lagi di acara hari ini. Nah, kalau kemarin udah 2 kali pertemuan ya dengan Pak Sony membahas tentang eh, identitas bisnis dan buyer yang cocok untuk kalian ya. Nah, ini akan nanti connect banget sama apa yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian dari Bu Iren juga sudah ya kemarin ya. Hai Mbak Anggi, apa kabar? Ketemu lagi di sini. Eh, Kalau dari Bu Iren kemarin bahasnya tentang apa? Masih ingat nggak kemarin Mbak Iren bahas tentang apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Boleh di grup di chat juga boleh. Kalau yang masih ingat bisa tulis angka 1 itu ini dulu. Masih ingat siapa yang ikut di kelasnya Bu Iren? Silakan klik angka 1 di chat yang kemarin ikut di kelasnya Bu Iren. Anggi ikut ya. Apalagi nih, cuma Mbak Anggi doang yang ikut ya. Putu ikut. Oke. Mbak Putu ingat nggak kemarin Bu Iren bahasnya tentang apa? Apa yang nih, yang nempel diingat sama Mbak Putu tentang materi Pak Bu Iren kemarin? Izin Pak Jeb, J. kemarin Ibu Iren memberikan penjelasan tentang bagaimana kita tahu ekspor produk kita apakah di middle, high ataupun low. Kemudian kalau sudah kita menentukan, kita akan tahu di mana buyer yang kemungkinan lebih banyak di produk kita yang masuk. Karena saya Mm, fashion, kemarin saya pakai Amerika Serikat, Afrika dan Belanda, Pak Jeb. Terima Oke, kasih. oke. Jadi ini nyambung nih. Kalau kemarin Pak Sony udah ngomongin tentang eh, apa sih bisnis kita, terus siapa bayar ideal kita gitu ya. Terus Bu Iren ngomongin segmennya, segmennya mid, low atau high gitu ya. Terus negara mana yang cocok buat kita nih gitu ya. Nah, di kali ini kita akan bahas tentang sekarang gimana cari buyer yang sesuai dengan kriteria-kriteria itu ya. Saya langsung aja akan share screen. Oke, Em, kalau kita ngomong ekspor impor, dulu ekspor impor itu sangat em, bisa dibilang sulit ya, karena kita tuh harus datang ke negara mereka, cari koneksi di sana, ikut pameran dagang gitu ya. Kayaknya salah satu cara yang paling efisien cuma pameran dagang aja gitu, harus datang ke negara mereka ikut pameran gitu ya. Nah, atau kita punya toko di Bali misalnya. Karena di Bali banyak juga bayar-bayar yang datang, kita bisa terkoneksi. Mereka bisa datang ke Bali dan melihat produknya kita.
Tapi sekarang dunia semakin digital. Semua tuh bisa dicari lewat internet ya, lewat online. Nah, bahkan kalau kita mau tahu tentang satu perusahaan, misalnya ada tiba-tiba nih ada email masuk nih gitu ya. Kami adalah perusahaan ini ingin beli produknya 10 kontainer gitu ya. Kami akan bayar di muka gitu ya. Nah, kita kan pasti senang banget nih. Wah, hebat banget nih akan dapat orderan segini gede gitu. Tapi kita kan juga harus hati-hati ya. Apakah ini scam atau bukan? Nah, apa yang biasa kita lakukan? Kita akan melakukan pengecekan lewat digital ya. Kita lihat apakah benar ada perusahaan itu. Apakah ada alamat alamatnya benar nggak ada di sana. Websitenya ada nggak? Eh, di Google Map-nya ada nggak? Gitu ya. Saya pernah kejadian ada masuk kayak gitu. Udah komunikasi sangat meyakinkan kesannya. Ketika saya eh, copy paste alamatnya, saya masukin ke Google Map, ternyata itu adalah kayak gudang sangat kecil gitu ya. Dan kayaknya emang nggak mungkin ini dia akan beli segitu banyak gitu ya. Jadi kita bisa memakai feeling kita, ini kayaknya scam ya. Oke. Jadi yang too good to be true biasanya jangan langsung dipercaya. Oke. Nah, sekarang kalau dunia secara sudah sangat digital, berarti kita juga lebih mudah dong harusnya mencari buyer. Nah, ada beberapa cara yang kita bisa pakai. Nah, di sesi saya ini akan langsung to the point aja nih kelasnya. Materi pertama, cara pertama ya, kita bisa pakai namanya threat map. Ya. Teman-teman di sini sudah terbiasa belum pakai threat map? Kalau yang sudah terbiasa pakai thread map, boleh ketik angka 1 di chatnya. Kalau yang belum, klik angka 2. Siapa yang sudah terbiasa? Maliki nggak apa-apa, hati-hati di jalan ya. Yang sudah terbiasa pakai thread map, boleh klik angka 1. Yang nggak terbiasa, klik angka 2. Fadil belum terbiasa ya. Oke, yang lain? Anggi belum. Oke. Saya akan ngetes nih ya, karena kalau kalian sudah terbiasa, saya nggak usah ngajarin lagi. Saya langsung move ke cara yang lain. Jadi saya nggak perlu buang-buang waktu di satu tools ya. Oke, yang lain? Ini hanya dua orang yang menyimak materi saya. Gimana kalau cuma dua orang kita reschedule aja jadwalnya? Yang lain gimana? Sudah terbiasa pakai tarot apa belum? Cukup paham tapi belum terbiasa. Oke, 1,5 berarti ya, Pringga ya. Oke, yang lain gimana? Oke, berarti cuma 3 nih yang menyimak, 4 yang menyimak ya. Oke, yang lain masih sambil kerja kayaknya. Oke, saya akan kasih lihat ya, kalau kita pakai thread map, ini yang kita bisa lakukan. Oke, pertama-tama kalian harus tahu dulu HS code-nya. Kemarin di materi Pak Sony sempat diajarkan nggak ya tentang HS code? Boleh buka mic ya, nggak apa-apa ya, sambil diskusi. Oke, karena kalau kita belum tahu HS code produknya kita, nanti akan sulit untuk mencari datanya, ya. Jadi apa sih HS code itu? HS itu adalah pengelompokan nama produk ya. Karena nggak mungkin dong kita bilangnya kita jualan baju t-shirt gambar Mickey Mouse di sablon gitu ya. Nah, si orang bea cukainya kan masih bingung tuh. Eh, karena kan kalau dipakai kata-kata gitu dia harus harus nyari salah satu gitu ya. Jadi secara sistem internasional itu disebut dengan HS code. Setiap barang ada kode HS code-nya. Nah, kalau nomornya ada 4 sampai 6 itu standar internasional, kalau 8 itu standarnya ASEAN,
Kalau sepur itu negara tujuan, misalnya, atau negara pengirim. Misalnya kalau 8 nomor itu hanya produk-produk yang ada di ASEAN, misalnya. Misalnya satu apa saya nggak tahu nih, saya belum cek juga ya. Apakah apakah jengkol itu mungkin yang namanya jengkol itu hanya ada di ASEAN gitu ya. Jadi ada istilah, ada nama HS code khusus untuk jengkol di ASEAN. Atau kalau lebih spesifik, spesifik sekali itu hanya ada melekat di negara pengirim, hanya ada di Indonesia doang gitu ya. Nah, eh, kita juga bisa, nah ini kalau secara ringkas ya, high score itu berdasarkan poin-poin ini nih. Kalau kepalanya 44 berarti produk dari kayu. Kalau teman-teman yang di tekstil, depannya biasanya 50 sampai 63 ya. Nah, kemarin kan sama Bu Iren sudah diajarkan mencari uh, market information dari CBI ya, dari website CBI. Nah, di website CBI biasanya nanti juga disebutkan produknya apa, high score-nya berapa. Kalau itu cocok, itu langsung diambil aja, itu high code-nya. Ya. Jadi nggak perlu nyari lagi. Udah ada referensi dari CBI, nomor HS code-nya. Nah, kalau tidak belum tahu, kita bisa buka ke threadmap.org, ya. Lalu kita klik ke harus register dulu ya. Ini gratis. Masuk ke sini nanti login. Setelah login, nanti masuk ke advanced search, ya. Ke advanced search, klik advanced search. Nanti akan keluar seperti ini. Lalu kita masukkan keywordnya. Misalnya produk teman-teman adalah keranjang rotan, gitu ya. Pakai bahasa Inggris ya. Uh, Rotan basket. Nah, tinggal klik aja di search, nanti akan keluar nih semua yang berhubungan dengan keranjang rotan. Jadi kita tinggal cari uh, yang mana yang paling cocok dengan kita. Kalau ini contohnya untuk kacang mete gitu ya, cashew nut. Ternyata cashew nut tuh banyak banget nomornya. Nah, kita lihat mana yang cocok. Nah, ini ternyata ada fresh or dry cashew nut in shell. Ada yang in shell, ada yang shell, ya. Kalau in shell itu berarti masih ada cangkangnya. Kalau shell itu berarti udah dikupas, gitu ya. Nah, kodenya beda. Karena begitu kodenya beda, pasti datanya juga beda. Bayarnya juga beda, ya. Buyer yang biasa beli kacamete yang udah dikupas, dia nggak akan beli kacamete yang belum dikupas, ya. Sama dengan tekstil, ya. Kalau dia biasanya belinya uh, baju perempuan, uh, dia nggak akan beli baju laki. Jadi kita dapat datanya nanti salah, ya. Nah, kalau produknya itu nggak ketemu nih dari bahan bakunya, kita juga bisa lihat dari uh, kalau dari jenis produknya atau bahan bakunya, kita bisa cari dari kegunaannya, dari fungsinya, ya. Misalnya cari basket yang cocok basket work, atau kalau cari kaosnya mungkin nggak ada kaos, kita harus harus carinya dari kata cottonnya, bahan-bahan bakunya, ya. Kalau udah dapat, nanti keluar nomor AS code-nya, kita eh, klik HS code-nya itu, atau kita masukkan ke data di sini di HS code, ya, nomor HS code-nya, ya. Jadi ini masuknya adalah di ketika sudah kita klik angka HS code ini, otomatis akan keluar seperti ini, ya. Nanti akan keluar. Nah, country-nya kalian ubah. Bisa kalian ganti jadi Indonesia, partnernya all. Berarti maksudnya ini kalau ini Indonesia, ini Vietnam import ya. Berarti Vietnam mengimport dari mana saja. Kalau kalian mau carinya data buyer dari Australia, ganti ininya adalah Australia, kriterianya import, ya. Kalau nyari dari Amerika, ini Amerika, sininya import. Kebalikannya, kalau kalian cari dari Indonesia mau ekspor kemana, kliknya Indonesia, di sini ubah jadi ekspor, ya. Nah, kemudian kalian akan lihat ke sisi companies, ya. Di sisi companies ini langsung keluar nama-nama perusahaan yang mengimpor produk cashew nut, eh, perusahaan Vietnam yang mengimpor produk cashew nut dari seluruh dunia, ya. Nah, ini patung kelihatan nih, banyak banget perusahaan-perusahaan Vietnam, ya.
ada websitenya. Jadi kita bisa langsung kontak mereka, kita bisa hubungin. Nah, kalau kita klik itu, nanti kita akan keluar seperti ini. Ada company profile-nya, ada nama perusahaannya, ya, websitenya, emailnya, kadang-kadang ada nama eksekutifnya siapa, ya. Lalu kita eh, untuk mencari data lebih detail lagi, biasanya saya pakai LinkedIn. Data perusahaan ini saya masukin ke LinkedIn dan On Food Cooperation saya masukkan ke LinkedIn. Nah, keluarlah di LinkedIn ini nama perusahaannya ini. Kemudian saya cari siapa yang bekerja di sana. Nah, ini ada si Dan Stanek nih, direkturnya. Ada managing directornya. Nah, saya tinggal klik hubungkan, saya bisa komunikasi langsung sama beliau. Ya, oke. Nah, kalau ngerasa, Pak, saya kayaknya masih belum siap sih ekspor. Saya cocoknya mungkin nitip dulu deh ekspor via orang Indonesia dulu. Nah, kita juga bisa dapat datanya sama. Kalau tadi kita terusnya ekspor, kita carinya adalah Indonesia, kemudian kita kliknya sini ekspor, ya. Lalu sini kliknya companies. Nah, ini keluar nih orang Indonesia. Kalau ini contohnya Lada ya, perusahaan Indonesia yang mengekspor lada. Ini datanya ada semua di sini. Sama kita bisa klik, saya cari datanya lebih detail sana. Ya. Lalu kalau karena kita maunya nyuplai ke perusahaan Indonesia, pastikan kita menghubunginya ke perusahaan yang juga sudah dekat dengan kita. Karena masalah logistik ya. Misalnya saya perusahaannya di Sulawesi. Kalau saya ngirimnya ke Jakarta mungkin kan jauh banget ya. Saya cari yang perusahaan yang mungkin yang lebih dekat sama kita nih. Ini ada sana di Palu gitu ya. Dia ada eksportir nih. Biasanya kontak ke yang East Palu aja nih. Kalau saya punya barangnya, dia mau nggak ambil dari saya. Ya. Jadi ekspor kan nggak harus ekspor sendiri ya. Untuk saat saat ini belajar, kita bisa belajar dulu dengan menjadi undername dulu di perusahaan lain. Ya. Sama kalau kita klik koreksi ini, ada nama perusahaannya, nomor teleponnya. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk yang cara satu? Cukup paham ya, cara satu ya. Nanti kalau Permisi, Pak. apa? Boleh tanya sebentar? Boleh dong, silakan. Itu kan sering saya pakai, Pak, untuk pakai Mm, ngambil data dari perusahaan mm, yang sudah kita masukkan HS code-nya. mm, Untuk pendekatan kita memilih HS code, itu kalau mm, untuk kria, itu mm, baiknya kita itu pakai fungsionalnya atau dari bahannya. Jadi kayak misalnya produknya itu basket gitu ya, mm, atau keranjang-keranjangan. Kita pakai HS Code yang depannya itu adalah fungsinya yaitu sebagai basket atau bahannya, Pak. Karena selama mm, ini saya pakai yang dari bahan, itu mm. pakai HS Code itu perusahaan yang muncul tuh seringkali ini eh, bar- eh, itu kan satu klaster HS Code ya. Betul, Jadi betul. jauh sekali dengan apa yang Terlalu kita jauh ya. iya, terus websitenya itu benar-benar nggak kepake lah gitu loh, Pak. Mm, Minta mm. sarannya gitu. Iya, makanya begitu setiap kali kita dapat data itu, banyak datanya itu sangat mentah ya. Jadi kita harus eh, investigasi lagi, lihat lagi apakah benar-benar cocok perusahaannya untuk kita. Nah, high score mana yang dipakai? Saran saya sih dilihat dua-duanya. Biasanya em, kan begitu kita ketemu HS code-nya, ada penjelasannya tuh, ada kalimatnya apa produknya. Nah, dari situ baru kita, bentar ya, kita ubah view dulu deh, kita nggak bingung. Oke. Kalau biasanya yang paling efektif pakai yang mana, Pak? Biasanya sih lebih ke fungsi. Oh, Kalau fungsi. barang kalau handicraft ya. Kalau handicraft dia kan ke fungsi. Oke. Itu Ya, lebih karena representatif ya kalau misalnya betul. perusahaannya itu ya. Ya, misalnya fungsinya dia dekoratif dekoratif seramik gitu ya. Dekoratif seramik dekoratif vas gitu ya. Made of apa gitu. Jadi kan kata kuncinya yang paling besar adalah dekoratif vasnya. Kalau komoditas biasanya pasti jelas pasti bahan bakunya ya. Kalau kayak baju juga, kalau misalnya kita
kita masukinnya ke cotton gitu ya. Cotton itu umum banget ya, bisa jadi kita keluarnya adalah kain cotton, kain-kain katun gitu ya. Dan lebih baik ke fungsinya. Misalnya dia adalah baju anak gitu. Akan lebih spesifik jadinya. Oke, oke, paham. Terima Oke, kasih, Pak. sama. Kita lanjut. Ada lagi yang mau tanya? Setelah kita lanjut ke cara kedua ya. Cara kedua itu kita pakai, ini simpel banget, pakai Google Map ya. Karena kan semua perusahaan pasti mereka membuat Google Map masing-masing ya untuk mereka eksis di digital ya. Eh, Kalau teman-teman juga belum punya Google Map, wajib nih Google Map-nya dibenerin. Seringkali kita tuh nggak terlalu pay attention sama Google Map kita. Ada orang komen nggak dibales, ada orang jelek-jelekin kita nggak respon, ya. Atau fotonya kita nggak representatif. Padahal Google Map itu salah satu tools yang penting untuk orang bisa nyari kita. Eh, Foto-foto produk, kalau bisa di Google Map masukin. Foto gudang, foto pabrik, foto kebun, misalnya. Foto tukang jahitnya. Tapi hati-hati juga, kalau kita kasih foto tukang jahit, jangan sampai foto tukang jahitnya yang melanggar aturan internasional. Misalnya ada anak kecilnya yang lagi ngejahit, atau tempat kerjanya nggak bersih, berantakan, tempatnya kumuh. Karena kita lagi iseng nih ke perajut kita, dia ke rumah kita ke rumahnya, kita foto dia perajutnya, tapi kondisinya tuh jorok rumahnya gitu. Ibunya kerjanya di lantai. Yang kayak gitu jangan difoto dan diupload di Google Map karena itu akan malah backfire buat kita. Nah, saya kasih tip gimana caranya mencari data Google Map tapi tidak perlu ngecek satu-satu. Ya, ini kan cara paling bodoh ya, yang paling gampang. Kita masukin ke Google Map, masukin nih kata kuncinya musik equipment misalnya, importer dari Australia, pasti keluar dong semua data wholesaler, importer musik equipment nih. Contohnya ya, di Australia ini keluar nih BC wholesaler ya. Kita dapat dapat kontaknya, dapat emailnya, ya, dapat websitenya, kita bisa dapat hubungin mereka. Nah, yang paling penting adalah punya kata kunci yang tepat ya. Kata kuncinya apa yang kita bisa pakai. Nah, sekarang kan teman-teman sudah terbiasa pakai AI, ChatGPT, Gemini, Perplexity, atau apapun ya, DeepSeek ya. Nah, pakai itu untuk mencari kata kunci yang tepat ya. Eh, Pakai prompt yang benar, minta mereka mereferensi. Kalau saya mau nyari ini lewat Google Map, perusahaan yang saya targetin yang kayak gini-gini-gini, kata kuncinya apa? Nah, dia akan kasih rekomendasi nih kata kuncinya, ya. Lalu kata kunci ini yang kalian pakai untuk masukin ke Google Map tadi. Nah, tapi kan makan waktu ya. Kalau kita buka satu-satu, ya. Ada cara yang lebih gampang, yaitu adalah kita download Map Scraper di Chrome Web Store, ya. Jadi masuk ke extension, lalu uh, nanti klik yang ini Map Scraper, lalu add ya. Nanti dia otomatis akan masuk di Chrome-nya kita. Nah, kalau sudah punya Map Scraper, nanti tampilannya akan kayak gini. Kita langsung klik Map Scraper-nya, lalu kita akan keluar seperti ini, lalu kita masukin kata kuncinya ya. Setelah kita masukin kata kuncinya, sama kayak tadi Google Map, dia akan keluar semua data-data bayarnya di sini. Tapi kita nggak perlu copy paste satu-satu ya. Kita bisa langsung klik di sini, Start Find ya. Begitu kita klik Start Find, dia akan mencari semua titik-titik yang direkomendasikan, lalu dia akan eh, download dalam bentuk Excel atau CSV. Ya. Nah, kalau kita ingin lebih banyak lagi dapetinnya, kita bisa geser-geser nih ininya, mapnya. Jadi begitu kita geser, misalnya kita masukin Sydney ini. Nyata yang dia capture hanya Sydney bagian barat. Kita geser-geser dikit agak ke kiri, agak ke utara, biar kita dapetin
datanya Sydney-nya lebih luas, termasuk Sydney pinggiran. Misalnya kita mau ambil Sydney pinggiran, kita lihat aja di peta. Kita begitu kita kecilin, ternyata dia masih banyak titik-titiknya nih yang warna-warna merah ini. Berarti masih banyak data yang bisa kita ambil. Ya, begitu kita dia ekspor, ini agak lama, ditunggu mungkin sekitar 10 menit. Nanti keluarnya seperti ini. Kita bisa download datanya sebagai Excel atau CSV. CSV itu untuk apa? CSV itu kalau kalian pakai Mailchimp untuk mailing list, biasanya mereka request-nya datanya nggak Excel, tapi CSV. Sehingga mereka bisa langsung upload, kirim email ke semua orang. Ya, enak banget nih, langsung dapat nomor teleponnya, data perusahaannya, email-email juga semua dapat, ya, sosial medianya, Facebooknya semua dapat. Ya, jadi eh, nggak sulit sebenarnya. Ya, sekarang ini kita ngumpulin dulu data-data ini ya. Oke, cara ketiga. Oke, yang cara kedua ada yang mau tanya dulu nggak? Tadi aplikasi di Play Store atau di iPhone ya, Oh nggak, Pak? langsung di websitenya. Saya contohin ya caranya. Iya, cara downloadnya. Oke, Di desktop juga bisa ya, Pak Jeff? bisa di desktop aja, pakai handphone nggak bisa. Tapi enak, lebih nyaman pakai desktop sih. Ya, ini kan sudah lihat Google Chrome Bentar saya deh, ya. kamu Ini Google Chrome saya. dibiarkan. Ya, ini Google Chrome saya. Kita klik di sini nih, di kanan ini. Di sini extension. Ya, extension. Lalu klik manage extension. Kalau Bentar-bentar, masukin Pak. di... Cepet-cepet. Boleh, boleh, boleh. Saya ulang ya. Ulangi lagi. Oke. Jadi di Google Chrome, buka Google Chrome-nya, Google lalu di Chrome. ke sisi kanan atas, di sini ada Isi gambar ini, kanan. Mana ada gambar gambarnya? puzzle, Puzzle, gambar puzzle. ya, diklik gambar puzzle-nya, lalu manage Di- extension yang sini, Apa? manage Manage X. extension, ya, bisa lihat di layar saya nih ada di bawahnya ada nih, Ya, ya, klik manage extension, manage lalu extension. ya nanti keluar seperti ini extensionnya, lalu klik map scraper, Wallpaper ya? ya, Oh, map scraper, ini udah keluar di ini. iya. Tinggal diklik aja lalu add ya. Nanti dia akan otomatis dia akan masuk ke dalam Google Chrome kita. Ini karena saya sudah punya jadinya dia udah masuk dia. Jadi saya bisa, kalau nanti udah nggak butuh lagi tinggal remove aja. Oke, oke. Iya, Terima kasih, Pak Jeff. sama. Oke. Ini saya coba coba praktekkan ya. Ini kalau caranya saya klik Google Scraper-nya, open Bing Map. Nah, seperti ini. Saya mau cari tadi basket ya. Sekarang makanya tadi penting sekali Bu Iren sama Pak Sony kemarin kan kita harus tahu buyer ideal kita tuh kayak apa sih? Buyer ideal kita, apakah buyer ideal kita itu pemilik toko, ataukah dia agent, ataukah dia importir, ya, ataukah dia adalah anak-anak toko-toko organik. Nah, yang mana yang jadi buyer ideal kita? Nah, kalau udah tahu bayar jasa kita, itu lebih gampang kita nyarinya di Google Map. Misalnya saya mau nyari organic shop di Perth, gitu ya. Nah, keluar nih semua toko-toko organik di area Perth. Lalu ketika saya mau ambil datanya, saya tinggal klik di sini, Start Find. Langsung dia ada 16. Saya nggak puas nih, saya pengen lebih banyak. Saya geser aja mapnya. Begitu saya geser, dia akan bertambah jumlahnya. Tadi 16, sekarang 28. Ya. Nah, di sini, sekarang 28. Saya ambil per pinggiran saya mau ambil juga soalnya nih Mandura Pinggiran saya mau ambil juga dapat 44 sekarang. Saya ambil juga yang di daerah atasnya
Dari Wanero saya mau ambil juga nih. Mungkin ada juga di sana. Nah, ada 68 jadinya. Ya, apakah semuanya nanti akan valid datanya? Ya pastinya gitu. Begitu kita lihat salah satu, karena kita pakai katanya organic shop, mungkinan dia jualannya cuma jual makanan. Nggak cocok sama kita. Jadi kita harus kurasi lagi, kurang hilang-hilangin lagi. Ya, makanya semakin spesifik kata kuncinya, semakin tahu bayar ideal kita kayak apa akan lebih gampang dapetin. Ya, nanti kalau sudah tinggal klik export jadi Excel. Nih saya klik ya, saya export. Nah, ini tanyain mau downloadnya sebagai XL atau CSV. Saya tanya, Iya. kalau sudah dapat ini ya, file Hmm. listnya, itu Hmm. kita semacam ngontak via email atau via WA gitu, Pak Jeff. Kayak mungkin mengenalkan atau gimana, Pak? Iya, dua-duanya bisa. Eh, Kalau saya sih lebih prefer kontak lewat email ya. Oh, gitu dikontak via Karena email. lebih lebih official ya. Ya, tapi kalau apa-apa juga dua-duanya juga dikirim nggak apa-apa. Oh iya iya iya. Iya. Tapi nanti kita jangan kontak kalau kita belum siap ya. Belum siap itu artinya apa? Kita nggak punya katalog, website kita mesti berantakan, Google Map kita tuh masih jelek banget, foto-foto di Google Map kita masih campur aduk sama foto-foto anak misalnya, Instagram kita masih nggak rapi gitu ya. Jadi kita harus siapin dulu, karena begitu kita udah susah nyari, mereka ngeliat digital asetnya kita, ternyata kita jelek banget. Kok Instagramnya kayak begini, badannya kok jelek banget. Wah, ini mah masih UKM kecil banget nih. Nggak bisa lah import apa nyuplai ke saya gitu ya. Jadi lebih baik kita siapin dulu sampai mereka nyaman. Oke, kita lanjut ke yang cara ketiga. Nah, cara ketiga adalah karena kan eranya AI ya, kita bisa tanya AI juga ya. Tapi caranya harus harus yang lebih cerdas ya. Jadi kita bisa pakai ChatGPT, Perplexity atau Gemini ya. Nah, paling penting adalah ketika kita membuat prompt itu kita lebih jelas. Nah, di sini cara bikin promptnya ya. Ini saya kasih garis warna merah. Kita kasih peran ke si AI-nya. Saya bilang kamu adalah ahli mencari data importir dari Australia. Perintahnya adalah berikan saya 20 data importir fashion dari Western Australia yang sering pesan produk dari Bali. Sebutkan juga kargo yang mereka pakai. Buat dalam tabel lengkap dengan email dan website. Ya, jadi ada 3 perintahnya nih. Ya, ada role-nya, perintahnya apa, saya maunya kayak apa. Nah, tapi sekarang nanti keluarnya seperti ini nih. Dapat nih 20 importer fashion di Australia Barat yang memesan produk dari Bali. Namanya siapa, emailnya apa, websitenya, nomor teleponnya, kargo yang dipakai siapa, apa gunanya dapat kargonya. Karena kita bisa kontak kargonya. Kontak kargonya, kita bilang kita mau menyuplai ke Iceland Style Clothing. Eh, Mohon dibantu dikirimkan katalog saya ke Iceland Style Clothing. Gak usah bilang saya dapat datanya dari AI, ya nggak usah. Ya, bilang sosok tahu aja, sosok so udah kenal SKSD aja. Bilang Pak Bayus Kargo, saya ingin mengirimkan katalog saya ke Iceland Style Clothing, mohon dibantu dikirim ke bayarnya. Eh, Nanti dia kira emang kalian udah kenal kan, mereka akan forward aja ke mereka. Ya, itu cara satu triknya. Ya. Nah, tapi ada cara yang lebih baik sebenarnya dari hanya bikin prompt. Ada namanya deep research ya. Saya akan stop share. Kalau kita masuk ke oke, balik sini.
Ini saya masuk ke ChatGPT ya. Kalau ChatGPT untuk research-nya kayaknya udah gratis tapi hanya boleh 3 kali per hari. Nah, sama perintahnya bisa bilang saya butuh data importir keranjang rotan di Australia yang order dalam jumlah besar. Nah, ketika kita kasih perintah ini, kita klik di kiri ini. Jadi jangan langsung di search, tapi klik di kiri ini, lalu klik dulu di pre-search. Sehingga sini keluarnya research. Ya. Apa bedanya kalau kita pakai di pre-search sama biasa? Kalau kita pakai ChatGPT kan kita nanya, dia jawab, kita nanya lagi, dia jawab lagi. Nah, kalau pakai di preset, dia melakukan itu sendiri. Jadi mereka nanya, tapi mereka nanyanya antar sesama AI. Ya. Kalau saya klik nih di preset, dia akan nanya dulu utama kali. Dia minta data yang lebih detail. Ya. Dia tanya, apakah nyari perusahaan impor Australia yang pernah mengimpor keranjang secara besar-besaran? Iya. Apakah Anda ingin informasi tentang importer grosir, distributor, atau pengecer besar? Oh, saya maunya grosir. Apakah Anda menginginkan data kontak mereka? Ya, email dan nomor telepon. Lalu, apakah Anda tertarik hanya pada data terbaru saja, atau termasuk historis juga? Data update 3 tahun terakhir. Ya. Lalu saya search. Nah, ketika saya pakai di research, dia keluarnya seperti ini nih, starting research. Kalau kalian pakai ChatGPT kan langsung keluar nih, terus cepat gitu ya. Kalau ini enggak, dia agak lama karena dia akan tektok-tektokan. Dia nanya dulu ke AI-nya, tapi hasilnya akan jauh lebih detail dan akan jauh lebih baik. Keluarnya akan sangat lebih bagus ininya. Ya ini agak lama. Nah, kalian juga bisa pakai namanya Perplexity. Karena sebenarnya kalau mau uh, di preset untuk free paling bagus itu ada Perplexity. Sama ini juga hanya boleh pakai 3 kali sehari kalau gratisan. Ya. Nah, carikan saya importir rotan produk kecil dari Malaysia. Nah, klik di sininya, yang tengah-tengah, research. Baru kalian search. Nah, kalian lihat mereka nunggu nih. Dia bilang saya butuh waktu 3 menit untuk nyari. Dia ada 18 sumber yang dia cek. Nah, Perplexity dia lebih cepat. Nah, ini data importir produk rotan mini dari Malaysia. Nah, karena kita ngasihnya, saya bilang importir rotan produk kecil dari Malaysia, dia nyarinya dari Malaysia, ya. Tapi Malaysia kan nggak produksi rotan, jadi kita juga bisa supply ke perusahaan Malaysia yang biasa ekspor. Jadi kita mungkin jadi di bawahnya mereka. Ya ada dapat kata ininya, ya. Dari sini kita bisa nanti lihat di LinkedIn untuk nama perusahaannya. Oke. Atau kalau kita tidak tahu gimana nyari eh, data yang tepat atau bikin prompt yang tepat, kita juga bisa minta bantuan ChatGPT untuk buatin prompt ya. Contohnya ini. Saya bilang aja, Anda adalah jago prompt, buatkan saya prompt yang tepat untuk mencari toko kecil di Malaysia yang menjual produk dari Indonesia dan rutin belanja ke Bali untuk sourcing. Ya tinggal copy paste aja nih. Dia keluarin nih. Nih, prompt yang bagus kayak gini ya. Lalu kita Aja, iya, tanpa produk tenun boleh, Pak. kenapa? Kalian. Dapat tuh? Ininya produk tenun. Bisa nggak? Tontonan. Oke. Iya.
kan ada Mbak Tini juga. Misalkan Latihannya saya ya. Oke, order boleh tenun dong. Oke, coba dari saya buka ya. ya, Kita iya. pakai pakai Perplexity ya. Oke, carikan saya import atau mungkin bukan importir, misalnya Apa? bayar ideal kami, bayar idealnya Kalian Ratu itu adalah toko-toko etnik yang ada di daerah eh, Malaysia misalnya. Toko-toko atau toko-toko main supply-nya Kosali. Kemarin kan Pak Sony udah cerita kan, eh, kita tuh paling cocok ekspornya ke negara mana gitu ya. Sesuai dengan kemampuan Ya, kita gitu ya. Terus eh, bayar idealnya kayak apa? Misalnya contohnya nih, bayar ideal saya adalah toko-toko yang menjual pakaian-pakaian yang bergaya etnik yang ada di Australia misalnya. Jadi saya carinya adalah carikan saya toko pakaian yang menjual produk fashion etnik em, dari Indonesia di di Australia, ini tahu. di Australia. Iya, biasanya nggak ada. Jangan lupa masuknya ke research ya. Lalu kita search. Ini loh, exit tuh. Ini yang biar kelihatan materi. Langsung keluar nih ada beberapa batik. Jadi dia nanyanya bolak-balik. Oh ini salah nih, bongkar lagi. Ini masih proses nyari. Ini dia nyari 20 perusahaan. Masih butuh waktu 2 menit lagi. Oh, ternyata saya udah habis waktu ininya nih. You run out of process research. Udah, gratisan saya udah habis, harus upgrade dulu. Ya, jadi, nah ini udah dapat. Ya, berikut toko-toko pakaian di Australia yang menawarkan produk fashion etnik Indonesia, khususnya batik dan tenun. Ini ada, bentar ya. Ini ya. Ini ada batik Australia, ada penyu konsep, Janeta Rorang, ada Rupa House. Ya, Ivory Fashion House, Handloom, and Batik Clothing Australia. Ini, Fashion kita house. masuk ke sini. Batik Clothing Australia. Kita prakteknya nih. Aduh. Ya, ini ternyata ada toko batik di Australia. Kita cek, bener nggak? Bener. Harganya Australian dollar tuh, ininya. Ternyata ada toko batik di Australia. Kita lihat alamat. Oh, ini Malaysia. Kan Australia ini. The Batik Australia. Shipped worldwide from Malaysia. Jadi dia ini perusahaan Malaysia, tapi dia targetin Australia. Ya. Oke, jadi ini kita bisa nyuplai ke mereka nih kalau kita jualan batik. Iya, iya. Ya, oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, cara keempat, ini mungkin saya nggak usah jelasin, nggak usah praktek. Cara paling gampang, Facebook Group ya. Eh, kita buka ke Facebook, lalu kita masuk ke groups ya. Lalu di grup ini kita cari eh, search-nya pakai kata kunci yang cocok. Misalnya kita nyari toko-toko retail kecil yang ada di kota Cairns di Australia. Ya. Dan klik independent retailer Cairns, karena kan toko-toko kecil ya. Kalau kita kliknya retailers aja, yang keluar nanti kayak Matahari, perusahaan besar yang mungkin secara
kapasitas pembelian tinggi. Sekarang kita nyari yang belinya nggak banyak, ya. Kalau kita klik Kern, dia akan keluar nih semua. Kern Marketplace, Can Buy and Sell Everything, Can Buy Small Business and Trade Service. Nah, kita tinggal klik Kern Small Business and Trade Service di sini. Lalu kita bisa join grup, kita bisa masuk ke diskusi, tapi yang paling menarik kalau kita jualannya maunya B2C, eh, bisa langsung juga ekspornya langsung ke B2C, kita klik aja ke sini, ke people-nya. Siapa yang follow mereka, siapa yang ada di grup itu. Karena kalau kadang-kadang kalau di grup, kan ada adminnya. Kalau kita jualan kadang-kadang kan ditendang, ya. Tapi kalau masuk ke people, kita tinggal klik people-nya, siapa kira-kira yang orang yang dia tertarik dengan hal ini. Kalau ke small business berarti kan toko-toko, ya. Jadi kita masuk ke people, toko-toko apa saja yang ada di sana, kita bisa langsung hubungi lewat Facebook, ya. Kalau Facebook kan bisa pakai Messenger, ya. Contoh lain ini, saya cari toko yang mau membeli stick drum. Nah, kalau saya ini kerajinannya bikin stick drumstick bird. Nah, keluarlah semua nih datanya. Kita bisa Pak, masuk. permisi Pak. Iya, silakan, Pinga. Itu nge-freeze Pak kayaknya. Bisa Nggak bisa. ditampilin yang itu. Sorry, saya nggak. Kan ada kelihatan belum? Sudah. Udah ya, oke. Ya, tadi dari sini ya, Facebook Group ya. Ya, ini contohnya. Jadi masuk ke independent retailers, keluar dapat datanya. Ini contohnya juga drumstick bird, nanti keluar datanya, kita masuk bisa lihat siapa people-nya, orang-orang yang nih. Siapa saja nih? Nyata di dalam grup itu ada bird drum and bass, ya. Ada orang-orang, masuk aja klik kontak dia, komunikasi langsung lewat Messenger. Kalau Facebook Messenger kan nggak ada blokir. Atau gunakan LinkedIn, ya. Masuk ke LinkedIn Group atau companies. Karena contohnya di LinkedIn kita cari coffee distributor Australia, ya. Keluar semua tuh data coffee distributor, ya. Tapi mungkin ada yang nggak cocok juga, ya. Jadi semua dari data ini kita harus saring lagi. Nah, kita sebutnya adalah long list. Dari data ini kita bikin long list, bisa 100 data, 200 data. Dari long list ini nanti kita akan saring. Oke, cara kelima ini adalah cara yang cukup efektif. Kita masuk ke exhibitor list. Setiap produk kan pasti ada pamerannya. Kalau Pak Beringga produknya rotan ya, Iya Pak, rotan sama bambu Pak. bambu. Kira-kira kalau produknya Bapak itu idealnya ada di pameran kayak apa? Pameran apa? Home decor Pak. Home Sama decor. Nah, ya. kita cari peserta-peserta dari pameran home decor. Home decor apa yang terkenal nih? Misalnya eh, Ambiente gitu ya. Nah, kalau di negara-negara barat, eh, orang tuh kadang tidak membeli langsung produk eh, dari negara luar. Dia ada namanya distributor. Jadi di toko-toko ini lebih senang membeli dari distributor. Nah, distributor ini dia ikut pameran misalnya. Dia ikut pameran untuk jualan ke para toko-toko kecil yang ada di toko-tokonya dia. Nah, kalau kita cari data ekstributornya, kita carilah toko-toko peserta pameran yang sebenarnya adalah distributor. Gimana caranya? Nah, untuk cari jenis pamerannya, kita masuk ke website namanya auma.d. Di auma.d ini nanti turun ke bawah, ada Germany dan worldwide. Karena ini website Jerman ya. Kita masuk yang worldwide. Setelah klik worldwide, nanti kita isi nih datanya. Kita mau nyari data
pameran kayak apa. Tadi kan Mas Pringga bilang dia lebih ke home decor, berarti di sini tadi cari pameran yang jualannya home decor atau interior. Ini bisa cari beberapa sektor ya di sini. Tahunnya kapan pamerannya? Masuk aja setahun gitu ya. Dari tahun ini sampai Agustus tahun depan gitu ya. Terus di negara mana targetnya? Kalau tahu dari Jerman di sini, kalau di negara lain di sini. Misalnya saya pengen tahunya yang pameran di daerah Asia, kontinennya masukin aja Asia. Nah, saya biasanya kalau saya keluar negeri, kalau pas lagi ada kerjaan atau liburan, saya biasanya masuk ke website ini. Saya cari negara itu, klik negaranya, lalu saya lihat saat saya lagi ada di negara itu, lagi ada pameran apa aja. Jadi mumpung saya lagi di sana untuk jalan-jalan, saya datanglah ke pameran-pameran yang mereka selenggarakan di tanggal itu. Saya bawalah brosur, saya bawa kartu nama, saya bisa bagi-bagiin. Ya, jadi mumpung jalan-jalan, saya bisa luangkan waktu 1 hari untuk lihat pameran. Dan lihat pameran juga tidak hanya untuk jualan, tapi juga untuk membuka cakrawala kita ya, perspektif kita tentang apa yang sedang terjadi, apa yang sedang tren. Oke, kalau sudah dapat, nanti keluar datanya seperti ini, daftar pameran-pamerannya. Nah, ini pameran-pameran tentang fashion nih, contohnya. Ya. Kita lihat mana yang kira-kira cocok nih sama pameran kita. Selain ini adalah pameran leather and material. Oh, saya tuh nggak jualan leather, jadi nggak cocok nih buat saya. Uh, Peggy Wood, kayaknya nggak cocok nih. Ternyata trade fair for vegan lifestyle termasuk fashion, masuk ke dalam industri fashion juga masuk di trade fair untuk vegan gitu. Aneh ya. Tapi gitulah gitu. Uh, kita cari yang mana yang cocok, kita klik, nanti keluarlah seperti ini. Pameran di mana, venue-nya, kapan. Nah, yang paling penting adalah kita lihat ininya nih, website-nya. Siapa organizer-nya, website-nya apa. Ya, kita klik website-nya. Nah, dari website ini, kita cari yang namanya exhibitor list. Ya, seperti teman-teman juga kalau lihat di websitenya Market Find Expo, di sana juga ada tuh exhibitor list, data peserta. Kita klik data exhibitor list-nya, nah kita langsung dapat nih. Misalnya ada pengkategorian juga. Misalnya saya produknya kopi sama teh. Saya klik aja kopi sama teh. Nih ada beberapa peserta pameran yang jualannya kopi sama teh. Nah, dari sini kita akan identifikasi mereka itu produsen, ataukah mereka distributor, ataukah mereka sebenarnya importir, mereka ekspor lagi. Kayak contohnya Singapura, ya. Singapura kan nggak punya kopi, dia nggak mungkin dia bikin kopi sendiri, ya mau nunggu dari mana kopinya gitu kan. Jadi kita bisa nyuplai ke perusahaan ini nih, Kiwa Hako Bio. Kita kirim email ke dia, kalau kita punya kopi sejenis ini, kapasitasnya berapa, sehingga dia bisa import dari kita. Atau Taiwan, Taiwan juga nggak punya kopi. Tapi kalau kita ngirimnya ke Thailand, kemungkinan susah ya, kemungkinan mereka juga emang produsen, ya. Jadi kita investigasi salah satu, ya. Caranya gimana? Ya, diklik aja, cari datanya di LinkedIn-nya mereka. Ya. Oke, cara keenam adalah lewat marketplace. Cara marketplace ini sebenarnya pasti kan kita bisa lihat juga eh, pakai AI bisa tanya marketplace apa sih yang paling populer di negara tujuan ekspornya kita. Mereka sama Pak Sony udah dijelaskan nih. Saya targetnya adalah negaranya adalah eh, Myanmar misalnya. Di Myanmar itu pakai marketplace-nya apa? Pasti kan mereka punya Tokopedia kayak kita yang populer di sana, ya. Karena kita beda-beda. Ini contohnya saya lupa ini kalau salah Australia. Oh, ini Malaysia, Malaysia. Malaysia ternyata mereka lebih suka pakai Lazada, ya. Kita masuk ke Lazada Australia, Malaysia, lalu kita klik eh, pem- eh, nama produknya kita, misalnya jualan VCO. Kita lihat penjualan terbanyak yang mana sih, ya. Kan kita bisa lihat baca trennya ya.
kadang-kadang juga ada penjualan tertinggi mereka apa tahun ini, kita lihat. Nah, kita bisa identifikasi nih, mereka sebenarnya bikin sendiri atau sebenarnya mereka juga butuh bahan baku dari kita. Kalau dia kayak butuh bahan baku dari kita bisa kontak mereka. Ya, cara gimana? Masuk aja ke siapa pemilik tokonya. Biasanya ada chat now di sini. Ya, kita chat now. Ya, biasanya kalau targetnya adalah kalau orang jual online kan banyak juga yang perusahaan-perusahaan kecil ya, yang mereka anak muda independen independen gitu, masih kerjanya satu dua orang atau malah kerja sendiri. Jadi ketika kita chat pun yang buka tuh kadang ownernya langsung atau bagian marketingnya. Ya, kita bisa supply bilang kita butuh punya produk apa yang kita bisa supply ke mereka. Oke. Nah, kalau tadi kan cara marketplace yang biasa, tapi ada juga beberapa marketplace to export kayak Alibaba, Wall2Go gitu ya. Cuman kalau kita kapasitas produksinya masih sangat kecil, eh, belum banyak, eh, saya sih nggak saranin masuk ke Alibaba. Karena Alibaba biasanya permintaannya tuh yang dalam jumlah besar banget. Dan juga kompetisinya sangat besar. Karena mereka biasanya tetap akan refernya ke eh, perusahaan Cina. Ya, kita sendiri pernah punya akun Alibaba. Dan sampai 2 tahun kita berlangganan, itu nggak dapat bayar dari Alibaba. Karena produk-produk yang kita tawarkan kan produk-produk UKM yang porsinya kecil. Ketika mereka ada inquiry, banyak kan nggak masuk harganya. Atau cuma nanya-nanya doang gitu, karena nggak cocok ininya dari sisi harga. Ya. Nah, kalau yang produk kecil, ini saya ngecek dari Perplexity ya, eh, apa sih yang cocok? Nah, ini ada 3 nih. Pakai Etsy Wholesale, ada kalau Amerika itu ada Handshake, itu bagian dari Shopify, ada Fair. Ini ada perkir gayanya, ada listing fee-nya berapa, kalau Shopify itu gratis, kalau Fair itu ada 25% komisi. Nah, kita buka ya satu-satu. Ini Etsy Wholesale, ya. Ternyata di Etsy itu mereka juga nggak cuma jualan yang craft, yang satuan. Mereka juga banyak yang cari wholesale. Jadi untuk pemilik toko di negara itu, Amerika misalnya Etsy ya, mereka akan nyari Etsy Wholesale. Nah, biasanya kan permasalahannya adalah ongkos kirim ya. Ongkos kirimnya nggak masuk, Pak. Mahal banget kalau kirim ke Amerika. Nah, cara naluriah orang tuh emang nggak suka sama namanya ongkos kirim. Makanya kita harus ngelihat dulu harganya di sana berapa sih harga retailnya, ya. Kalau dia beli langsung dari FC, kan nggak perlu harganya seperlima dari harga jual dia. Bisa hanya setengahnya aja, ya. Karena dia jual $10, dia bisa dapetin dari FC nyampe rumah dia $5, mereka udah seneng. Padahal harga harga kita cuma $1. Tapi karena kita harga $1 dan kita tambahin ongkos kirimnya $3, kesannya mahal banget. Orang ngerasa uh, buset, harga ongkos kirimnya lebih mahal daripada angka barangnya gitu ya. Nah, biasanya triknya adalah kita udah hitungin dulu ongkos kirimnya. Kita masukin ongkos kirimnya ke dalam harga jual. Jadi masukinnya langsung harganya adalah $5 tanpa including udah masuk ongkos kirim, udah tiba di negara mereka. Ya, saya sih tadi ini contohnya Shopify ya, Handshake. Ini juga ada Fair, ya bisa langsung masuk ke sini. Oke, nah itu ada beberapa cara untuk dapetin data dari buyer. Nah sekarang kita tinggal menghubungi mereka dong. Nah, gimana cara hubungi mereka? Tadi saya sudah sampaikan, jangan hubungi kalau kita belum siap, ya. Websitenya benerin dulu. Kalau nggak punya website, Instagramnya benerin dulu, ya. Jadi ketika orang dapat email dari kita, yang mereka lakukan pertama kali pasti adalah mengecek link yang kita kasih. Website, Instagram, Google Map. 3 itu dulu deh, dicek, dirapiin datanya. Kalau tidak rapi, baru hubungi mereka lewat email.
ya, atau lewat WhatsApp misalnya. Tapi ingat ya, tidak semua negara tuh pakai WhatsApp, ya. Kayak di Filipina, mereka senangnya pakai Viber, ya. Tiga lah, Viber, WhatsApp, sama Line, ya. Kalau kita carinya targetnya konsumer Thailand, mereka pakainya Line. Nah, ketika kita kirim email, ini tipsnya, bikin email jangan terlalu panjang. Karena kalau kita bikin penawarannya terlalu panjang, orang malas baca. Dan orang pikirnya ini adalah uh, spam, ya. Lalu jangan mengirimkan link atau calling masih oke. Jangan ngirimkan PDF. Katalognya kita kirimin langsung nih. Kita attach PDF, ya. Atau kita attach gambar. Gambarnya banyak lagi, 30 gambar kita attach, gitu ya. Orang ketika terima email itu pasti langsung masuknya ke spam folder. Dan mereka orang biasanya takut untuk buka karena dipikirnya itu virus, ya. Saran saya awalnya adalah masukin fotonya di body email, ya. Jadi cara kayak gini, gimana caranya masukin body email? Tinggal copy gambarnya lalu langsung pas di body emailnya. Kita akan keluar seperti ini. Jadi ketika mereka terima emailnya nggak ada attachmentnya, tapi begitu mereka buka emailnya langsung keluar foto produk kita, ya. Jadi bikinlah pakai Photoshop gitu ya, beberapa produk satu kotak begini, tapi macam-macam produknya. Jadi yang lebih orang begitu buka emailnya dia lihat, oh produknya bagus ya, bagus, menarik. Eh, orang kan visual ya, apalagi orang-orang yang jualan produk, dia pengen lihat produknya kayak apa. Jangan cuma dikasih satu foto doang, nggak mewujudkan. Kalau bisa malah kasih bentuknya adalah looks-nya. Misalnya kalian jual keranjang rotan nih, keranjang rotan itu ada di pinggir pantai gitu. Eh, jadi ada ada image-nya, atau keranjang rotan itu di Photoshop ada di rumah-rumah modernnya orang Australia. Orang Australia rumahnya kayak apa sih? Dibikinlah seperti itu gitu. Jadi foto itu lah, keren banget nih kalau produk ini ada di rumahnya mereka, ya, rumah-rumah orang Australia. Oke, jadi very short ya emailnya. Oke. Nah, tapi kan kalau emailnya satu capek juga ya. Nah, kalau mau investasi sedikit, pakailah mailing list ya. Kita bisa berlangganan, paling umum adalah Mailchimp. Nggak mahal kok. Nggak usah langganan setahun. Langganan sebulan aja. Yang untuk saat-saat kita mau email nih, baru kita langganan gitu ya. Lalu kita pakailah. Nah, kalau pakai Mailchimp ini, biasanya mereka pakai formatnya CSV. Tadi ketika Google Map tuh pakai downloadnya CSV, ya. Nah, ini slide terakhir. Tadi kan kita ngomongin gimana kita nyari mereka, ya. Sekarang kebalikan dong. Eh, Gimana mereka cari kita? Bisa nggak mereka juga nyari kita? Gimana cara mereka menemukan kita? Ya, ada berbagai cara sebenarnya. Tadi kalau sini ada Bu Inung ya. Websitenya dibenerin dan pakai SEO. Bener-bener diseriusin, diiklanin, Google Search, punya budget iklan untuk pasang iklan di Google Search, kemudian bikin kata kunci yang bagus, setiap foto itu harus ada namanya, tag-tagnya bagus, sehingga ketika orang search di Google Search, nama kita keluar. Ya, sebenarnya di halaman pertama lah keluar. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan memakai SEO. Saya nggak ahli di situ, cari teman-teman yang punya keahlian di sana. Kemudian update LinkedIn kalian, ya. Sekarang orang juga banyak mencari informasi itu lewat data profesional LinkedIn, ya. Eh, LinkedIn itu melihat apakah kalian profesional, apakah kalian eh, sudah di bidang ini sudah cukup lama. Karena kan ini kita kerjaan online ya. Kita tuh butuh trust
Nah, biasanya orang bisa lihat trustnya itu dari LinkedIn. Dia lihat siapa saja sih pertemanannya, dia ikutin komunitas apa, LinkedIn sudah berapa tahun gitu ya. Nah, itu bisa membangkitkan trust-nya mereka terhadap kita. Kemudian IG postnya, ya, Instagram postnya yang rutin, rapih gitu ya. Sehingga orang juga tahu kalian konsisten. Yang sampai Instagram postnya terakhir itu 3 tahun yang lalu. Ya, jadi dia pikirin ini orang udah nggak aktif lagi ya. Dan tadi Google Map ya dirapiin. Kemudian kita juga bisa pakai punyanya pemerintah ya, Kementerian Perdagangan ada namanya Indah Export ya. Kita bisa bergabung dengan Indah Export, masukin produk kita di sana, sehingga ketika ada buyer eh, internasional yang masuk ke situ, mereka bisa lihat ya. Karena ini cukup efektif juga. Kemudian kita juga punya perwakilan Indonesia di negara-negara tujuan ekspor, ada namanya ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Ya, kontaknya bisa dapat dari Kementerian Perdagangan di websitenya mereka. Kita bisa hubungi mereka. Dan ini tips juga, kalau kalian ke luar negeri, luangkan waktu untuk ketemu sama orang ITPC-nya. Misalnya ke Jepang, ITPC-nya ada di Osaka. Mampirlah ke Osaka, ngobrol sama mereka. Ketemu, mereka dengan senang hati kok nemuin. Kasih katalognya, kasih sampel. Ya. Sehingga mereka punya produknya. Dan mereka ingat sama kalian. Karena biasanya, kalau kalian cuma kirim lewat email, mereka nggak akan ingat, akan lupa gitu ya. Apalagi nggak pernah ngirim sampel. Tapi kalau kalian udah pernah ketemu, ada produknya di sana, ketika ada yang nyari, mereka akan ingat. Dan tugas mereka adalah emang nyariin buyer. Kemudian juga bergabung di marketplace ekspor tadi, pakai Etsy atau apa ya. Kemudian YouTube video, ya. Bikin juga beberapa postingan di YouTube video yang berhubungan dengan bisnis kita. Karena itu juga sekarang YouTube video menjadi link juga ya kemana-mana. Kemudian terakhir adalah ya ikuti pameran-pameran dagang ya yang cocok sama kita. Nah, ngomongin ini kan pasti ada marketing budgetnya ya. Eh, Biasanya pengusaha ini suka pelit nih. Ah nggak mau ah ntar mahal bayarnya gitu. Nah, kita harus menyisihkan berapa persen dari omset tahunan kita sebagai marketing budget. Kalau perusahaannya masih baru, eh, baru mau masuk pasar ekspor, belum established, belum punya banyak buyer, biasanya budgetnya adalah 8 sampai 12% dari omset. Kalau omset kalian 1 M, berarti 80 juta sampai 120 juta budgetnya untuk marketing. Nah, itu dipakai untuk apa aja? Untuk pameran, untuk bagusin websitenya, pasang CEO. Kalau sudah mulai established, udah mulai ada buyer, udah aman lah ya, tinggal memperluas aja, memperkuat, memperbanyak, itu bisa di 4 sampai 8% marketing budgetnya, lebih sedikit. Nah, biasanya kan kalau kita makin besar, kita punya nih kewajiban sertifikasi. Harus HACCP lah, harus harus social compliance lah. Nah, biasanya juga budget social compliance itu masuknya di marketing budget. Ya, jadi karena itu walaupun itu kewajiban ya, tapi itu sebenarnya kan bagian dari marketing sebenarnya, tools marketing kita. Saya punya sertifikat ini loh, itu kan tool marketing kita sebenarnya. Oke, tugas ya. Tugasnya adalah cari 20 buyer internasional dari tool-tool yang tadi saya ajarkan ya. Harus sesuai dengan negara tujuan ekspor yang sudah dibahas dengan Pak Sony atau Bu Iren sebelumnya ya. Jadi jangan melenceng dari situ ya. Jadi ini berkelanjutan programnya secara online, lalu buatlah long listnya. Ya, nanti misalkan bikin pakai Excel atau pakai Google Sheet, bikin 20 data bayar internasionalnya, ngambil aja mana yang bagus, mana yang cocok nih kayaknya, masukin 20 aja deh minimum. Makin banyak lebih bagus. Saya bisa kalau di program lain tuh harusnya 200 ya. Eh, dari 20 bayar ini, kalian harus buka salah satu. Cari informasinya, buka websitenya, kira-kira cocok nggak? Lalu pilih 5 aja, bikin jadi shortlist ya. Nah, shortlist ini
kalian kasih alasannya ya, nanti di tabel Excel kalian kalian masukin alasannya apa saya pilih 5 ini. Misalnya, oh secara quantity kayaknya dia jumlahnya nggak terlalu banyak, tokonya cuma ada 3 ya. Misalnya saya nyuplai mau ke toko ini nih di Australia, tokonya cuma ada 2, sehingga kayaknya cocok buat saya yang quantity produksinya kecil. Atau dia udah biasa import dari Indonesia, atau produk mereka ada similar yang saya punya dan harganya masuk. Atau alasannya adalah kalian lihat harga retail mereka, harga saya tuh seperlima dari mereka. Ya, jadi itu uh, jadi alasan. Nah, yang ketiga adalah kalian langsung undang 5 buyer ini untuk hadir ke Market Find Expo 2025. Buat kirim email ke mereka. Lalu screenshot emailnya, masukin sebagai tugas. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau diskusi. Udah lewat jamnya juga nih. Pak, yang tadi undang mereka ke Market Find itu maksudnya gimana, Pak? Undang lewat email. Jadi Ya, penawaran. maksud Hmm, eh, kata-katanya itu kayak, maksudnya kan harus ada kayak penjelasan gitu ya, Pak, pastinya ya, kan betul. apa? Dibikin Ya. kata-katanya bilang kami adalah produk produsen kain tenun gitu ya, pakai bahasa Inggris ya. Eh, dan kita kenapa kita cocok nih sama mereka? Misalnya kita bisa biasa menyuplai kain-kain etnik dari daerah Jawa Indonesia Timur yang biasanya kamu juga jual di tokomu gitu ya. Nah, saat ini kami juga akan berpameran di Market Find tanggal 5 sampai 6 di Bali. Eh, Bila ada kesempatan kamu tuh datang, silakan datang ke tempat saya untuk kita ngobrol lebih banyak. Oke, baik, Pak. Untuk Ya, pertanyaan terakhir, mungkin silakan Pak Pringga. Baik, Pak. Pak, Ya, saya tuh penasaran dengan ini. Apa itu sekarang kan banyak teknik mengumpulkan buyer pakai AI itu yang kayak betul, Apollo.io dan lain-lain. Apakah itu betul. aman untuk dipakai? Terus yang kedua, kekurangan dan kelebihannya apa, Pak? Untuk Ya, yang itu. kalau aman apa enggak amannya sih aman-aman aja ya, karena kan kita tidak ada ruginya juga, hanya mengirim berupa email ke mereka ya. Tidak ada data pribadi yang kita kirimkan. Uh, Pertanyaan adalah apakah data itu valid atau enggak? Ya, uh, banyak datanya yang halusinasi. Ya sebenarnya itu enggak ada datanya. Hmm. Uh, Emailnya dikirim, email-emailan aja, mereka buat aja email-emailan gitu ya. Nah makanya saya bilang nanyanya jangan ke ChatGPT atau Gemini, tapi ke Deep Research. Kalau Deep Research mereka lebih detail. Mereka akan ada reference linknya. Jadi kalau mereka bilang ini emailnya ini, dia kasih linknya ada di mana. Kita bisa klik linknya, itu bisa masuk ke website mereka. Pakai Deep Iya. Research. Ya. Maksud saya bukan yang AI untuk apa itu ya, tapi AI yang kayak CRM gitu, yang langsung Oh, oke. yang langsung nyambung sama pipeline-nya kayak gitu. Itu kan kayaknya nggak tahu mereka nyambung ke LinkedIn atau kemana. Tapi Hmm, apakah kan harus biasanya kita harus register, masukin hmm, semua data-data dan lain-lain. Itu apakah hmm. aman ya pakai itu? Saya sih belum pernah pakai ya, Mas. Jadi saya belum bisa jawab juga. Tapi namanya AI, ketika kita posting sesuatu, dia akan pakai semua data kita untuk hasil di tempat lain. Hmm. Jadi database mereka. Jadi kalau Masnya masukin punya 10 data konsumen gitu ya. Nah, data konsumen itu akan dipakai juga oleh AI untuk menjawab ke pertanyaan orang lain. Nah, kalau tidak mau itu terjadi, atau jawab data pribadi, kita harus ubah settingnya di ChatGPT kita atau Gemini kita, ubah settingnya, ada entah di bagian setting, tidak untuk bahwa AI-nya data yang kita upload tidak dipakai untuk si AI-nya belajar mengupdate. Jadi itu hanya dipakai untuk kita doang. Gitu. Itu bisa. Tapi Oh ya kalau Pak, untuk tiga,
Aku nggak tahu tuh apakah itu ada bisa toolsnya untuk ditutup. Baik. Oh ya Pak, ini saya lupa tadi mau nanya untuk pengecekan website yang bagus itu di mata orang buyer internasional itu seperti apa Pak ya? Kan mereka biasanya background checking termasuk Hmm, Instagram kita. Misalnya hmm, kita memang pasarnya kita juga ada domestik, juga ada hmm, internasional, itu baiknya seperti apa? Karena kalau memelihara dua akun, yang satu internasional, yang satu domestik kan agak berat gitu Pak. betul. Gitu. Yang satu sih yang penting update ya. Jadi bisa kan kalau website kita bisa lihat ya kapan terakhir update-nya. Jadi kalau kita terakhir update-nya 3 tahun yang lalu, pasti mereka udah nggak ngerasa ini nggak valid di perusahaannya. Biasanya cara update yang paling sering apa? Kita punya blog di website kita. Jadi kita selalu upload artikel-artikel. Dan sebenarnya artikel di website itu bagus untuk menaikkan SEO kita. Jadi kan tadi blog itu kan kita bisa masukin kata kunci kan. Nah, itu akan menaikkan SEO-nya kita. Nah, kedua, eh, kalau targetnya misalnya negara Australia, ya, bikin website, cari pembanding. Kalau perusahaan home decor keranjang nih, eh, di Australia itu orang yang jual keranjang, websitenya kayak apa sih? Ya, tiru websitenya kayak gitu bikinnya. Karena di matanya mereka, ketika melihat website bagus adalah yang kayak gitu. Ya ini contoh nih ada Pringga lihat deh SEO Home Living ya. SEO Home Living itu trik yang dia pakai. Mereka itu perusahaan baru, nggak pernah ekspor sama sekali sebelumnya. Eh, Anak-anak muda, tapi dia bikin website bagus banget. Coba saya lihat cariin kain ya. Jadi dia website itu kalau pas kita lihat, saya kira itu adalah websitenya orang Australia. Nah sebenarnya itu trik sebenarnya. Karena dan buyer-buyer begitu ngeliat konsep tadi ya, itu merasa relate sama sama bisnisnya. Ntar, saya bukain ini ya. Begitu kebuka website Asia Home Living, keluarnya seperti ini. Seperti pelajari jenis font yang dipakai di website-websitenya Australia itu kayak apa ya. Lihat deh, secara pilihan gambar, pilihan warna, jenis motif, color color scheme-nya, foto-fotonya. Mungkin kita pikir, wah, ini fotonya mahal banget nih Pak. Nih, keren banget kan fotonya ya. Ini fotonya kayak benar-benar kayak postingan di majalah-majalah luar negeri gitu. Nah, ternyata ini mereka pakai AI, mereka pakai Photoshop. Dan semua produk mereka, kita lihat floor lamp-nya. Begitu lihat website kayak gini, dia merasa teryakini ini, kalau ini adalah perusahaan yang profesional. Kebetulan ini emang suaminya adalah emang ahli IT, orang web designernya hotel. Ada menjawab ya Mas. Iya, Enggak. ya Pak. Pak terakhir Pak, yang LinkedIn itu yang kita kembangkan pribadi atau yang PT Pak ya? PT itu kan page ya. Jadi punya eh, page, company page. Kalau pribadi tetap juga. Jadi company pribadi kita ada di perusahaan itu. Berarti Jadi bukan dua-duanya kita memang develop ya gitu Pak. betul. Jadi bukan perusahaannya punya LinkedIn ya, karena LinkedIn itu kan sebenarnya personal. Tapi kita punya grup perusahaan yang ada LinkedIn. Kayak Facebook page kan ada LinkedIn page juga untuk perusahaan. Sebentar, Sama saya kayak Facebook. Facebook kan ada iya. page-nya. Baik, mungkin untuk waktunya karena sudah Iya. melebihi Oh iya, ada lewat waktu setengah ini jam nih. ya. Baik, baik, terima kasih. Iya. Nah, mungkin untuk sesi apa kelas hari ini mengenai topik ekspor via penawaran digital, kita bisa dapat banyak wawasan ya dari strategi membuat penawaran digitalnya, pemilihan platform yang tepat, komunikasinya bagaimana.
Nah, untuk Pak Jeff dari Bedo, terima kasih sudah memberikan materi dan juga semua peserta yang aktif bertanya dan memberikan masukan juga. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa dapat diterapkan dan membuka peluang ekspor yang lebih luas. Untuk bagi peserta coaching ekspor 2025 ini, untuk yang belum absen bisa absen dulu. Untuk linknya ada di kolom chat. Dan untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di hari Jumat untuk evaluasi yang ketiga. Untuk detail evaluasinya mungkin akan dilanjutkan dikirim di grup atau melalui email ya. Cukup sekian. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan semua peserta Coaching Export 2025 ini. Terima kasih, Mas Terima ya. kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. semuanya. Terima kasih Selamat semuanya. makan siang. Kasih.